orang-orang kayak Gus Nur, Pak Bambang Tri dan Bang Egy gitu kan, ini kan sebenarnya orang-orang yang DPR tanda petik tapi nggak dibayar gitu loh. Jadi melakukan tugas check and balance-nya gitu kan sebagai wakil representasi dari rakyat gitu kan, ya bukan cuma stempel gitu loh. Kita takut dengan harimau mendekat atau menjauh dari harimau, takut dengan ular berbisa kita mendekat atau menjauh dari ular berbisa. Tapi kalau kita takut kepada Allah, mendekat atau makin menjauh? Justru mendekat. Dan ini saya ingatkan kepada ulama siapapun, takutlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, jangan pernah takut kepada penguasa siapapun itu. Takbir. Saya jadi teringat ide dari Bang Reflia Harun yang ketika itu membuat wacana konsorsium tim ahli hukum untuk saling membantu untuk perkara-perkara yang memang kita sepakati itu adalah kriminalisasi. Tapi kalau perkaranya pembunuhan seperti Ferdi Sambo, walaupun yang bela itu mantan jubir KPK, saya nggak ikut-ikut bela, karena itu murni kriminal, bukan kriminalisasi. Tapi kalau kasus-kasus yang seperti Gus Nur ini, kita bersepakat ini memang bukan delik hukum. Ini kriminalisasi, sesuatu yang sebenarnya bukan kriminal, tapi dipaksakan jadi kriminal. Saya ingin review sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Pak Taufik sebelumnya. Yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa pada proses pemindahan itu terjadi intervensi dari pihak aparat kepolisian yang semestinya Gus Nur harusnya ditahan di Polres Surakarta karena rencana peradilannya di Pengadilan Negeri Surakarta. Tapi tiba-tiba ada surat dari Polda Jawa Tengah yang meminta ya Gus Nur justru ditahan di Semarang. Padahal tidak ada urgensinya Gus Nur ditahan di Semarang. Kalau kita bicara lokus daripada peradilannya ada di Surakarta, tentu yang lebih memudahkan teknis ya bersidang seorang terdakwa, jadi pengamanan dan sebagainya tentu harusnya di Polres Surakarta. Tetapi kenapa ini ditarik di Polda Jawa Tengah? Nah, ini yang masih akan kita protes. Dan sebelumnya sudah juga ada protes dari teman-teman di Surakarta, baik kepada Kejaksaan Negeri. Jadi protes kita kepada Kejaksaan Kajari Surakarta, kenapa dia mempunyai wewenang untuk menempatkan terdakwa yang sudah menjadi kewenangan daripada jaksa penuntut umum, bukan penyidik lagi, ternyata masih ya kalah ya diintervensi, ditarik oleh Polda Jawa Tengah. Yang kedua, kepada Kapolda Jawa Tengah kami juga pertanyakan apa kepentingan saudara Kapolda Jawa Tengah menarik klien kami Gus Nur ke tahanan Polda Jawa Tengah. Itu menyulitkan kami dalam melakukan pembelaan hukum termasuk keluarga untuk menjenguk Gus Nur. Dan tentu saja dalam perspektif lain ini bisa dipahami sebagai tindakan menghalang-halangi advokat untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk membela klien baik di dalam maupun di luar persidangan. Bahkan ya narasinya bisa saja meningkat menjadi obstruction of justice dalam pengertian usaha daripada seorang advokat untuk membela klien dalam rangka menegakkan keadilan menjadi terhalang dengan tindakan-tindakan yang tidak memiliki dasar legitimasi hukum, baik itu di hukum acaranya di KUHAP maupun peraturan-peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Kapolri. Ini kan nantinya jadinya ya suka-suka kepolisian, suka-suka penyidik. Ini yang disebut dengan mahstat atau negara kekuasaan, tidak lagi menggunakan norma hukum sebagai guidance atau sebagai rel untuk melaksanakan kebijakan atau tindakan-tindakan yang berdasarkan kewenangannya. Nah, sekarang saya minta Bang Egy Sujana, karena ada hal yang perlu saya sampaikan juga. Dalam kasus delik penistaan agama, unsur penodaan agama dalam pasal ya 156 AK UHP itu yang paling penting adalah adanya keterangan ahli agama yang menjelaskan satu peristiwa itu memang masuk kategori penistaan agama. Dan dalam hal ini karena agamanya agama Islam, harus ya ahli agama tadi adalah yang direkomendasikan atau ditunjuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena kalau ahli agama itu dari ormas atau yang lainnya, dia tidak qualified karena tidak merepresentasikan dari organisasi yang representatif. Kasusnya sederhana, presidennya Ahok. Ahok dulu ya yang memberikan deskripsi bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama adalah ahli agama dari Majelis Ulama Indonesia. Dan kami sudah 2 kali mendatangi Majelis Ulama Indonesia untuk menanyakan 2 hal. Yang pertama, kami minta klarifikasi
apakah sudah pernah memerintahkan atau mengutus atau menunjuk ahli dari Majelis Ulama Indonesia untuk diambil keterangannya di hadapan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri, sehingga keterangan dari penyidik tadi, keterangan dari ahli agama tadi dijadikan dasar bagi penyidik untuk menyatakan berkas ini layak dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan atau layak untuk menjadikan dasar mentersangkakan Gus Dur. Itu yang pertama. Karena info dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber, mereka sudah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, kami juga mohon kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa keagamaan berkaitan dengan mubahalah ini. Karena khawatir kami, kalau tidak ada fatwa terhadap mubahalah ini, nanti aparat penegak hukum ke depan akan mudah mengkriminalisasi umat Islam yang meyakini mubahalah, yang ingin menggunakan mubahalah untuk misalkan menguatkan satu keyakinan atau ingin menolak suatu kebohongan dengan mubahalah tadi, kemudian akan dikriminalisasi. Jadi harus ada fatwa dari MUI, apakah mubahalah itu hukumnya wajib, sunnah, makruh atau haram. Kalau memang Majelis Ulama Indonesia menyatakan mubahalah itu haram, maka terlarang bagi siapapun untuk melakukan mubahalah. Nah, ini perlu agar apa? Nanti aparat penegak hukum tidak mudah mengkualifikasi penistaan agama yang berkaitan dengan ajaran agama Islam tanpa dasar ilmu. Dan yang paling penting saya ingin sampaikan kepada ulama-ulama yang ada di Majelis Ulama Indonesia, di surah Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yasallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang Bang Aziz, langsung Bang Aziz. Bang Aziz. Nanti menyampaikan pandangan. Bang Eki nanti tetap di closing terakhir ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sudah konser yang lainnya tadi. Ya, maksud saya lanjut ya, Bang. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ulama. Apa takutnya ulama kepada Allah? Karena mereka paling tahu Allah, ilmunya lebih tinggi. Mereka tahu Allah Maha Kuasa. Mereka paling tahu Allah layak diibadahi. Mereka tahu Allah tidak boleh dimaksiati. Maka para ulama itu paling takut kepada Allah. Dan bentuk ketakutan ulama kepada Allah makin mendekat kepada Allah, bukan menjauh. Beda kalau kita takut dengan singa, mendekat atau menjauh dari singa. Kita takut dengan harimau, mendekat atau menjauh dari harimau. Takut dengan ular berbisa, kita mendekat atau menjauh dari ular berbisa. Tapi kalau kita takut kepada Allah, mendekat atau makin menjauh? Justru mendekat. Dan ini saya ingatkan kepada ulama siapapun, takutlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah. Jangan pernah takut kepada penguasa siapapun itu. Takbir. Jangan sampai ketakutan Anda kepada penguasa membuat Anda tidak berani menyampaikan kebenaran, padahal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat penguasa alam semesta, zat penguasa kehidupan, zat yang memerintahkan Anda untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ikrar yang selalu kita bacakan dalam salat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Takbir. Selanjutnya kepada Bang Aziz Zaunar dulu nih, Bang Eki, untuk bisa menyampaikan pandangan terkait apa yang menimpa klien kita Gus Nur. Tadi sudah diinfo, sementara Gus Nur ditahan di Polda Jawa Tengah, padahal seharusnya di Polres Surakarta, karena rencana peradilannya ada di Pengadilan Negeri Surakarta. Kuat dugaan ada intervensi yang ingin menjauhkan Gus Nur dari Surakarta, sehingga menyulitkan tim kuasa hukum untuk mengunjungi, juga keluarga untuk mengunjungi, koordinasi persiapan proses di persidangan. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Terima kasih kepada senior-senior abang-abang kita di sini, ada Bang Egi, ada abang saya Bang Refri, Habib, Babe Haldo, Mas Ahmad, engkau dan semua, tanpa mengurangi rasa hormat, sudah saya sebutkan satu persatu. Luar biasa semuanya. Di sini orang-orang berani semua, orang-orang yang luar biasa, orang-orang nekat kali ya, bukan orang berani kali ya. Enggak, maksudnya begini, karena tadi yang kita hadapin ini kan tadi bukan cuma singa. Kalau singa kan dikandangin beres Bang Egi. Ini yang punya kandangnya gitu loh, gimana ya gitu. Jadi luar biasa. Jadi mudah-mudahan saya jadi ikutan berani di sini, amin gitu kan. Jadi memang lagi-lagi yang dihadapi oleh klien kita adalah Melini Gus Nur ya.
dan Pak Bambang Tri juga. Nah, dan Pak Bambang Tri ini memang lagi-lagi merupakan suatu bentuk penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan dari instrumen-instrumen yang dimiliki untuk membungkam, ya, kami menduga untuk membungkam kritisnya pihak-pihak yang memang berseberangan dengan penguasa. Ini sebenarnya kalau secara tidak langsung merupakan implementasi dari kemarin vlog atau rekaman video yang bocor. Nah, menurut kami semua, kami berkeyakinan bahwa hal ini memang salah satu implementasi jelas gitu loh. Allah membuka makar-makarnya gitu kan dari musuh-musuh kebenaran ini untuk menampakkan. Kalau kita kan kemarin menduga-duga, apa iya sih? Kita kan sebenarnya bahasanya menduga, kita menduga hukum digunakan sebagai instrumen. Artinya mereka mengatakan bahwa kita prosedur secara hukum seperti ini gitu loh. Itu masih memang beberapa pihak yang awam, ya betul memang ini masalah hukum. Tapi dengan kemarin gitu kan, yang bocor itu terlepas dari habis itu ada penyesalan atau koreksi, tapi itu fakta yang spontan gitu loh. Nah, itu artinya membuktikan bahwa memang sudah gamblang gitu kan, ugal-ugalan gitu loh, penyalahgunaan dari instrumen-instrumen yang dimiliki oleh negara ini bukan digunakan, ya, kami menduga bukan digunakan untuk kepentingan ketertiban dan penegakan hukum, tapi malah untuk membuka pihak-pihak yang memang tidak disukai gitu. Dan tidak disukainya bukan karena mereka ini membenci penguasa itu, bukan. Yang dibenci oleh Gus Nur, sepengetahuan saya gitu, saya membaca ini, itu adalah kebijakan-kebijakannya gitu loh. Artinya ini sangat keliru ketika kita di iklim demokrasi, di yang mengaku berdemokrasi Pancasila. Mungkin nanti Bang Refli bisa menjelaskan apakah itu masih konsisten dengan amandemen terakhir yang keempat itu. Nah, tapi itu jelas harusnya tetap yang namanya demokrasi itu harus memelihara check and balance itu gitu loh. Orang-orang kayak Gus Nur, Pak Bambang Tri dan Bang Egy gitu kan, ini kan sebenarnya orang-orang yang DPR tanda petik tapi nggak dibayar gitu loh. Jadi melakukan tugas check and balance-nya gitu kan sebagai wakil representasi dari rakyat gitu kan, ya, bukan cuma stempel gitu loh. Karena memang yang dibutuhkan dari masyarakat demokrasi itu kan, kalau ada legislatif dan eksekutif, apa gunanya dipisah? Supaya mereka bisa saling melengkapi kan, saling mengkoreksi. Namanya bahasa istilah kerennya check and balance lah, seperti itu. Bukan cuma menyetujui. Kalau menyetujui, ngapain dibikin semuanya jadi satu? Langsung jadi negara otoriter gitu. Jelas gitu loh maksud saya. Kalau negara otoriter kita nggak bakal begini kan gitu. Maksudnya ngapain kita suarakan orang otoriter, jelas gitu loh. Artinya jangan malu-malu gitu loh. Ini masih malu-malu. Artinya kita menangkap bahwa memang memang harus ada pihak-pihak yang memang bersuara kritis ini, seperti itu. Karena kenapa? Kezaliman itu ada bukan karena kuatnya orang-orang zalim, tapi diamnya orang-orang yang tahu kalau itu benar gitu. Jadi makanya luar biasa di sini kita suarakan terus ketidakadilan dan juga kemungkaran. Semoga Allah bersama kita selalu untuk memperjuangkan kebenaran dalam hal ini, khususnya saudara kita, guru kita, Gus Nur dan Pak Bambang Tri. Semoga kita ditolong Allah selalu. Semoga Gus Nur dan keluarganya dan Pak Bambang diberi ketabahan, kesabaran. Insya Allah Allah akan menunjukkan kekuasaannya gitu. Dan ingat, memang mungkin nanti bisa jadi kebenaran itu akan tegak bukan oleh kita, karena Allah menjanjikan kebenaran itu tegak, bukan pengusung kebenaran itu. Jadi pengusung kebenaran bisa siapa aja, tapi tegaknya itu pasti. Dan sungguh beruntung kalau kita ada di barisan itu. Terima kasih saya diajak di sini oleh Bang Egy, Bang Refli dan Mas Ahmad dan Kong semuanya. Demikian dari saya singkatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.